bangsa jin, masa iya itu dari Dzurriyyah Wali Songo kan nggak nyambung lah. Kalau menurut saya nggak nyambung itu ya. Ya sekarang jadi jin pro lah ya. Jin pro Ba'alawi sama jin pro yang Wali Songo lah ya. Karena jin-jin juga kepengen menjadi cucunya Rasul. Jin-jin ini mengikuti kejadian-kejadian ya. Lo ada jik-jik itu ada yang bilang ngaku-ngaku Dzurriyyah Wali Songo juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya sejak Anda berada, selamat jumpa kembali dengan saya di channel Ngaso Ngopi Ngaji. Yang pada kesempatan kali ini kita tetap selalu berharap dan berdoa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk seluruh saudara-saudara kita, saudara muslim, saudara sebangsa, setanah air di Nusantara ini tetap mendapatkan kesehatan, keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan dunia dan akhirat lahir batin. Dan tentunya di sini saya mengucapkan kepada saudara-saudaraku semua selamat tahun baru 2024 Masehi ya. Semoga di tahun ini kita semakin baik dan semakin baik, sejahtera dunia dan akhirat. Gitu kan? Oke, pada kesempatan kali ini Lur, saya ada kesempatan waktu untuk silaturahim. Pada mungkin ada beberapa gatel ya. Beberapa teman-teman saya, saudara-saudara saya ya, netizen ini yang mengharapkan pertemuan silaturahim saya dengan yang orang ditunggu-tunggu ya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sambasni ya. Kali ini saya ada kesempatan untuk silaturahim bersama beliau, dan ini udah lama saya tidak membuat video bersama beliau, dan pada kesempatan kali ini saya ada kesempatan. Oke, langsung saja Lur, kita ngobrol-ngobrol bareng ya, ngobrol santai bersama beliau. Dan juga ada murid setia dunia dan akhirat ya, langsung ya. Oke ya, tampilkan terong ya. Cuman pada kesempatan kali ini beliau berpenampilan sederhana, tidak seperti dulu ya, sederhana. Nah, langsung saja kita menyapa kedua saudara kita. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya sehat ya. Alhamdulillah sehat dong. Semakin gagah ini. Ini Syekh Abdurrahman dalam penampilan sederhananya. Dan yang satu sebelahnya adalah murid beliau ya. Murid apa ya? Murid spiritual apa ya? Intinya yang menemani setia lah beliau, melayani dan menemani juga bersahabat. Tetapi beliau tetap mengaku sebagai murid dari Syekh Abdurrahman As-Sambasni ya. Dzurriyyah dari Syekh Sapuangin yang ada di Gunung Dieng Wonosobo. Oke, langsung saja kita ngobrol. Masih tentunya berkaitan dengan spesialisnya beliau, dengan dunia-dunia gaibnya. Tapi ini masih berkaitan dengan isu yang masih bergulir tentang nasab. Oke. Begini Syekh, dengan terus bergulirnya nasab ini kan terus gitu ya, walaupun lambat laun ini kayaknya, apalagi ini dengan masuknya kita ke masa-masa pilpres ya. Ini anak buah panjenengan gimana ini beritanya? Kalau dulu kan katanya pada dungkar-dungkaran ini, pada gelut-gelutan, ada yang dihancurkan kerajaannya, gimana ini? Untuk berita terkini gimana Syekh? Begini, kemarin saya kumpulkan. Saya kaget juga. Kaget gimana? Lo ada jik-jik itu ada yang bilang ngaku-ngaku Dzurriyyah Wali Songo juga itu.
Saya ketawa. Ini apa ini jin-jin ini mengikuti kejadian-kejadian ya? Iya. Saya bertanya-tanya dalam batin. Ah. Nah, akhirnya saya itu manggil murid saya. Ah. Suruh dicek, ditanya apa punya data manuskripnya yang sejaman, dan apa kalau tidak punya, jangan ngaku tok. Suruh tes DNA juga, gitu. Nanti hasilnya apa? Iya. Terus dilaporkan ke saya. Itu saya nyuruh murid saya itu. Murid saya juga geleng-geleng ini. Gimana ini? Udah tinggal nurut aja gitu. Baik. Ya, karena kan kita juga sering mendapatkan cerita bahwasanya untuk para wali songo ya, itu kan ada dari dunia lain yang ikut membantu kan. Iya. Membantu dari perjuangan para wali songo gitu kan. Begitupun panjenengan ya, panjenengan juga dalam berdakwah, apalagi malah panjenengan ini bisa dikatakan menguasai dunia perjinan ya. Lah tadi disampaikan malah mengaku-ngaku apa ya, Zuriyah Wali Songo ya. Iya. Masa dunia jin bisa nyambung ke Wali Songo, ini gimana ceritanya? Nah, makanya itu kita kan perlu pembuktian. Ya, ini benar-benar masih ada sambungannya apa enggak? Gitu. Makanya kan saya tanya, ada manuskripnya enggak ini? Gitu. Diam, enggak bisa jawab. Kalau enggak bisa jawab, tes DNA aja. Oh gitu. Nanti selesai. Tapi panjenengan menyuruh murid panjenengan. Iya, masa saya turun tangan sendiri? Saya punya murid. Ini muridnya yang diberikan mandat ya, diberikan mandat oleh gurunya Syekh Abdurrahman As-Sambasni, yaitu Ustadz Syafril Humam ya. Ustadz Syafril Humam, kita tanyakan langsung ya, nun sewu biar lebih jelas ya. Mohon maaf ya, ini biar lebih jelas. Kita ngobrol santai saja ya. Gimana Ustadz? Setelah jenengan mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas ngurusi ini bani jin yang ngaku-ngaku dari Bani Wali Songo, malah ini aneh gimana ini? Tugas itu saya lakukan, terus saya kumpulkan. Ya ada 1.000 lah. 1.000. 1.000. Di wilayah mana ini? Itu yang dari Alas Purwo. Oh, Alas Purwo, oke. Dari Alas Purwo. Kumpul 1.000 ya? Kumpul 1.000. Itu dari yang Alas Purwo, yang lainnya tidak ada nggak? Itu baru awal. Baru awal dari Alas Purwo kumpul 1.000. Terus tak suruh ngumpulin manuskrip. Kalau mereka mengaku Zuriyah Wali Songo, ngumpulin manuskrip, data-data dari leluhurnya. Ternyata yang dibawa ya emang ada bin sampai atas. Kalau dilihat dari kertasnya, ternyata kertas tahun sekarang, kertas yang ada garis-garisnya. Buku tulis berarti? Seperti buku tulis yang buat biasa, sekolah? Yang buat sekolah, yang biasa itu. Itu yang sampulnya ada gambar lope, itu bukan gambar kartun? Gambar Upin-Ipin. Berarti kan itu bukan manuskrip yang asli. Iya. Buatan sendiri mungkin. Terus, kalau begini saya minta kamu tes DNA. Akhirnya mereka ada yang berangkat ikut tes DNA, hasilnya beda-beda. Oh, dia beda-beda. Ada yang J2 Pro, ada yang Pro Max, macam-macam. Seharusnya kan J1 kok ini hasilnya kok J2 Pro, ini gimana? Ya paling enggak, kalau menurut saya paling enggak lah ya. Paling enggak ya punya DNA haplogrup O lah ya. Paling enggak ya olah. Berarti bikin ini saya mereng ini kalau gini ya. Tapi ya ini maklum karena kita bercerita lagi ngobrol tentang dunia perjinan ya. Ya mungkin mereka punya apa ya? Punya PT yang meneliti. Ini gimana? Itu ada. Ada khusus dunia jin. Iya, ada. Yang meneliti ini DNA. Itu dokternya siapa ya? Kalau di dunia nyata kan dokter Sugeng. Ada namanya enggak nih? Kalau di Indonesia yang sering menyatakan
untuk pembuktian secara garis nasab melalui DNA itu kan dokter Sugeng ini ya. Kalau di dunia nyata, di dunia kita kan. Lah kalau di dunia jin dokternya siapa ini? Profesor dokternya siapa ini? Yang meneliti itu. Itu kok malah sini ada C2 Pro, ada Pro Max kayak merek handphone itu kan aneh itu deh. Untuk lanjutannya gini Ustadz ya itu hasil yang ya ini saya Anda melihat di dunia jin ya untuk polemik nasab ini kemana sebenarnya ini, apalagi sekarang kan rame seolah-olah ini semakin senyap ya, dan diakui ataupun tidak diakui sekarang yang beredar di sosmed di dunia nyata itu ya, di dunia nyata itu kan banyak. Dengan adanya tesis ini akhirnya bermunculan orang yang mengaku zuriyah dari Wali Songo, gitu kan? Ya, ya. Orang yang mengaku loh ya, orang yang mengaku, tapi terkadang tidak bisa menunjukkan manuskrip tua, gitu kan? Terus untuk tes DNA itu juga masih diragukan, kadang malah ada yang gagal, akhirnya ketemunya malah ada yang sukses tapi ternyata bukan, bolong, bunder bolong akhirnya itu kan. Nah ini menurut panjenengan gimana? Ini sudah keluar dari masalah warga jenengan dari jin-jin itu gimana? Sebenarnya mudah saja ya. Untuk keyakinan kita, pengetahuan kita, untuk Wali Songo itu kan masih durian Kanjeng Nabi. Nah, berarti kan haplogrupnya kan C1. C1 ya. Lah, sedangkan kalau ada orang yang mengaku duriah Wali Songo, kalau ditanya manuskripnya ndak punya, ya diajak tes DNA. Nanti hasilnya apa? Kok ibarat memang benar dia itu duriah Wali Songo, berarti harus C1 juga. Tapi kenapa yang terjadi kok hasilnya ini bagaimana? Ini yang salah apa duriahnya apa Wali Songonya? Haplogrupnya itu. Ya. Kalau memang yang benar yang mengaku duriah itu haplogrupnya O, berarti Wali Songo harus O juga. Ya. Berarti Wali Songo bukan duriah Kanjeng Nabi. Ya enggak? Tapi kalau benar-benar Wali Songo itu duriah Kanjeng Nabi, berarti yang mengaku-ngaku duriah Wali Songo, kok haplogrupnya berarti dia bohong. Bukan duriah Wali Songo. Itu seperti itu. Ya, oke. Kalau melihat dari cerita itu kan gini, saya bisa dengan tadi kan panjenengan nyampaikan bohong gitu kan. Apakah itu nggak bahaya Nah, makanya itu kita kan terkadang ya kita untuk mengakui kan kita gengsi, ya enggak? Iya. Kita gengsi, kan hati kita itu. Saya kan pengen jadi orang gede, kenapa tiba-tiba setelah ini kok jadi orang kecil? Kan gitu, langsung cara itu turun berapa derajat? Derajat seberapa derajat itu? Tadi tidak mau mengakuinya, terus dia berbelit-belit apa? Biar alasan hasil tes DNA-nya hilang lah atau gimana lah, kayak gitu. Jadi kurang inilah menerima dengan kenyataan, itu udah bisa menerima dengan kenyataan. Padahal kan kalau menurut itu kalau tes DNA kan catatan dari Tuhan, catatan Allah, ya enggak. Kalau masih kan manusia yang nulis. Kalau sudah dari Tuhan kan udah nggak bisa apa-apa kita, ya enggak. Kan seperti itu. Oke. Jadi saya itu menghimbau lah untuk yang mengaku-ngaku duriah Wali Songo, kalau memang punya manuskrip yang tertua di zaman abad 17, keluarkan saja. Kalau memang benar-benar mengaku masih duriah Wali Songo. Kalau tidak punya, ya ini jalan terakhirnya tes DNA aja. Jadi biar ndak kisruh terus, kayak gitu. Oke. Tapi itu juga diterapkan ke ini juga ke siapa ini ya, kaum yang panjenengan kendalikan ini dari kaum jin-jin seperti itu juga. Iya, masalah jin-jin itu kan pada hadir mengaku-ngaku. Saya juga masih
Durya Wali Songo, Syekh. Saya ketawa. Lah, ini aneh. Buktinya. Ini gini saya kan jadi ada pertanyaan besar. Kok bisa-bisanya jin-jin itu mengaku dari Durya Wali Songo ini gimana? Alur ceritanya gimana? Nah, itu bikin ribut itu, mau bikin kisruh juga. Mau bikin runyam lah intinya. Jangan seperti itu. Lah itu ustadznya gimana itu? Ya kan saya udah tugas langsung. Langsung saya panggil murid saya, suruh mengatasi itu jin-jin yang ngerasa itu. Yang ngaku-ngaku Durya Wali Songo. Saya panggil. Pengalamannya gimana, Tat? Ngurusi jin-jin yang pada resa-resa itu, Tat? Untuk menertibkan keresahan jin-jin yang koplak-koplak itu. Kalau menurut saya jin koplak itu masa iya ada jin yang mengaku-ngaku Durya dari Wali Songo, kan aneh, lucu. Ya karena itu, kalau orang tersebut, kalau mereka menjadi Durya Wali Songo, otomatis kan mereka menjadi Durya Kanjeng Nabi. Karena jin-jin juga kepengen menjadi cucunya Rasul. Itu pengakuan ya? Iya. Ngaku-ngaku mereka ngaku seperti itu juga. Iya, karena kepengen jadi cucu Rasul kan jadi dihormati. Dipandang tidak sebelah mata oleh kaum-kaum mereka. Berarti untuk kehidupan alam jin itu hampir mirip ya? Mirip sekali dengan kehidupan manusia. Nggak ada bedanya lah antara manusia dan jin, itu nggak ada bedanya. Tapi jin-jin itu pada perilakunya gimana? Perilaku yang ngaku Durya Rasulullah, terus sama yang enggak lah, itu gimana itu? Kalau yang mengaku Durya Rasul ya otomatis mereka, kalau orang Jawa berkata ya gembelengan lah. Gembelengan itu gemagusan, kementusan, dan apa ini bahasa Indonesia ini apa ya? Sombong ya? Sombong. Iya, sombong. Karena merasa nasabnya itu paling tinggi. Nasab suci, nasab rahmat yang dekat dengan Rasul. Mereka merasa bisa menolong, padahal hati mereka busuk. Berarti ini jin-jin yang mengaku dari Durya Wali Songo ini juga akan menggantikan posisi yang pro Balawi, jin-jin pro Balawi. Otomatis karena mereka mungkin salah satu tujuan mereka mengaku menjadi cucu Wali Songo, terus akhirnya kan menjadi cucu Nabi. Ya ingin menggantikan kedudukan orang-orang sebelah, kaum sebelah yang dulunya mengaku menjadi cucu Rasul, akhirnya rungkat. Ternyata mereka merungkatkan jin-jin yang mengaku cucu Rasul, ternyata mereka sendiri yang ingin menjadi cucu Rasul. Karena enak ya, kalau jadi cucu Rasul enak ya. Enak. Lah ini kan gini, Tat, gini saya ya. Otomatis jin ini kan ya secara genetika lah, ya masa iya kan bangsa jin, masa iya itu dari Durya Wali Songo kan nggak nyambung lah. Kalau menurut saya nggak nyambung itu ya. Ya sekarang jadi jin pro lah ya, jin pro Balawi sama jin pro yang Wali Songo lah ya. Berarti ini rebutan kemuliaan ya. Iya. Kalau yang jin pro Balawi otomatis kan untuk menjunjung majikannya ya, majikannya yaitu yang Balawi ini kan. Otomatis tidak terima ya, ada pada panesan gelut lah ya, pada gelut rebutan apa kemuliaan ya, rebutan kemuliaan ya, otomatis yang dari pro Wali Songo ini nggak terima juga ya. Ya iyalah. Karena sudah tahu bahwa kedudukan itu sangat tinggi. Banyak orang yang menghormati, banyak orang yang cium tangan bolak-balik. Itu gila kedudukan intinya. Ya. Iya. Karena dengan mereka sudah tahu dengan mereka menjadi Durya Kanjeng Nabi, orang banyak itu. Oh, masuk akal juga ya, saya. Karena dalam dunia nyata saja sebagai penderek orang yang mulia ya, penderek orang yang dihormati, itu secara tidak langsung dia ikut dihormati juga sih ya. Iya, itu secara otomatis seperti itu.
yang tadinya hanya menjadi supir gitu kan ya, menjadi supirnya orang yang disohorkan, orang yang dihormati oleh orang lain, akhirnya supirnya pun ikut mulia juga, ikut kecapretan. Kayak gitu. apa itu ya, keramat apa namanya? Keramat gandul. Keramat gandul ya. Spesifik keramat gandul gimana Tad? Waduh, lagi sibuk ini, ustadznya lagi sibuk, mungkin lagi weaan sama jin-jinnya ini ya, lagi hubungan sama jin yang lagi dikendalikan ya. Keramat gandul, kok gondal gandul berarti? Iya, gondal gandul. Gondal gandul loh, gondal gandul berarti bisa lepas ya. Bisa lepas. Ya karena gondol gandul nanti jatuh kan repot ya. Nah ini untuk yang terbaik lah ya, yang terbaik. Dari strategi yang akan panjenengan terapkan untuk mengkondisikan dunia jin antara yang pro Wali Songo yang dengan pro Ba'alawi agar tidak terjadi gegeran terus, ini gimana strategi yang akan panjenengan terapkan? Ini saya minta data manuskripnya ada apa enggak, terus cerita leluhurnya ada enggak, itu cerita dari leluhurnya. Leluhur ya? Iya, punya enggak, punya cerita itu enggak. Lah kalau enggak punya dua-duanya ya tes DNA, kayak gitu. Dan manuskripnya pun harus sekitar abad 17-an. Gitu. Jangan manuskrip yang sekarang sih ya enggak ada artinya. Kayak itu tadi murid saya bilang, masa ada gambar Ubun Ipin itu gimana? Buku udah zaman sekarang. Iya. Yang zaman dulu, tempo dulu, kayak gitu. Yang mungkin terbuatnya dari kulit lah ya. Iya. Paling enggak ya kulit wedus lah ya. Ya kalau zaman dulu ya mungkin kulit menjangan apa? Kijang ya, kijang. Itu malah kalau kijang itu kan bisa dibuat raja ya. Keramatnya luar biasa ya. Bukan kijang penter. Gimana itu Tad? Kijang penter nanti ya dijual. Lah ya makanya itu. Nah, pengalaman jenengan Tad gimana, asik nggak itu ngurusin pro Ba'alawi, pro Wali Songo ini, jin-jinnya ini yang upload grupnya J2 Pro ini, yang juga Pro Max juga, ini gimana ini? Pengalamannya ini, kayaknya ada cerita asik kayaknya ini harus disampaikan ini ya. Kok gelap ini gimana? Kenapa ini? Kok gelap? Ada padang ini. Ada gangguan dari alam jin. Iya ya, nggak terima kayaknya ini. Kok sekarang udah disapu, udah. Untuk gelap enggak. Untuk mengakui kejujuran mereka mengaku bukan cucu Wali Songo, itu sangat berat bagi mereka. Karena ada ya sekitar 200 kemarin ada yang masuk rumah sakit jiwa karena setelah tes DNA ternyata hasilnya O. Akhirnya itu 200 anggota peserta yang ikut DNA akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Mereka semua pada kocret, pada stres karena gagal menjadi cucu Nabi. Kalau bahasa kita lengup ya. Koplak berarti otaknya ya. Aduh, itu nggak ditambani sama jenengan? Ya saya biarkan, ngapain ngurusin orang-orang stres, ya biar dibawa ke rumah sakit saja lah, biar dokter-dokter yang ngurusin, disuntik apa terserah lah. Ini parah ya. Oke, selanjutnya gini Tad. Ya. Setelah jenengan punya pengalaman sendiri ngurusi budak-budak yang anak buah Syekh Abdurrahman As-Sambasni ini ya, yang disuruh akhirnya malah pada petakan dewek ya, pada petakan ataupun pada petakilan dewek ya, disuruh merapatkan barisan malah pada berpencar sendiri-sendiri ya, mencari tuan sendiri-sendiri ya. Apa ini ada kaitannya juga Tad dengan Pilpres ini gimana? Ya ada kaitannya dengan Pilpres karena mereka juga butuh duit sih ya. Kemarin ada calon Pilpres
mengumpulkan mereka juga. Satu jin mendapat 50.000, ada yang 100.000, tergantung jinnya bisa bawa teman berapa. Nanti kalau bisa bawa teman banyak dapat jatah banyak, kalau bawa temennya sedikit ya jatahnya sedikit, tapi biasanya per kepala itu 50.000. Per kepala 50.000. Berarti untuk mempengaruhi manusianya atau apa jinnya ini nyoblos capres? Ya saya juga bingung, apa jin punya KTP kok ikut nyoblos. Duh, ini nggak terima ini, Ted. Gimana, Ted? Ted. Oke. Bahaya ini. Ini harus dinetralisir dulu sama Syekh. Netralisir dulu dong, anu Syekh. Udah. Oke. Kok netralisirnya kayak gitu aja ya? Saya jadi bingung nih. Jangan-jangan saya ikut koplak ini. Aduh, semoga saya nggak koplak lah. Udah, yang penting ini udah netralisir. Karena ada gangguan-gangguan jadi gelap ini ya kameranya. Berarti otomatis ini ada gangguan ini dari ini tadi sempat gelap, ini dari mana ini gangguannya? Iseng biasa itu. Yang pro mana ini tuh ada? Apa nggak terima semua? Itu yang ngaku-ngaku itu. Duria Wali Songo itu. Oh, palsu-palsu itu ya? Palsu-palsu. Aspal berarti ya. Oke. Tapi udah disingkirkan ya? Ya. Kemana? Situ lah. Oke ya. Pengen tahu aja sih. Ya iya dong, ya kan kita kan juga penasaran. Biasalah manusia itu kan harus apa ya? Mengimani adanya alam gaib gitu kan. Jadi kan penasaran. Ya panjenengan yang bisa tembus ke dunianya mereka ya otomatis saya penasaran. Apa kira-kira panjenengan bisa membuka kayak orang-orang itu yang ahli supranatural siapa? Supranatural. Jangan. Biasanya diusap kedua matanya akhirnya bisa terkaget melihat apa itu loh. Jangan. Alasannya gimana? Nanti kocret. Ada lengob. Nggak kuat lengob. Gitu aja udah lengob ya. Nggak gitu aja sudah banyak orang lengob gara-gara pembahasan nasab. Iya, banyak yang lengob. Oke. Ini gini, menurut pandangan panjenengan saya serius lagi nih. Menurut pandangan panjenengan, kira-kira endingnya ataupun nanti titik poinnya gimana ini dengan adanya pembahasan nasab ini? Terus mungkin ada bisikan-bisikan yang panjenengan terima dari mana? Ini nanti pol-polnya kesini itu loh. Itu ada nggak berita-berita tuh? Jadi intinya kita harus kembali kepada ajaran Wali Songo, ya. Karena kita kan hidup di tanah Jawa. Kita harus deret wali tanah Jawa. Nah, sohibul wilayahnya siapa? Ya Kanjeng Sunan Ngampel. Iya kan? Lah Kanjeng Sunan Ngampel kan punya duriya. Ada duriahnya. Nah, kita derek aja. Gitu. Ya semuanya enak seperti itu. Kita itu orang Jawa harus mengikuti yang punya tanah Jawa ini. Karena dulu itu kan tanah Jawa dipasarkan sama Kanjeng Sunan Ngampel oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kayak gitu. Kita banyak orang yang tidak tahu sampai sini. Banyak itu yang nggak tahu. Makanya kita jangan sampai melupakan sejarah. Kita harus tanya sejarah. Bagaimana sejarah tanah Jawa, sejarah Nusantara. Kita harus tahu itu. Karena kalau kita tidak tahu, kita gampang menyalah-nyalakan orang-orang dulu. Kita gampang diadu domba, itu seperti itu karena ketidaktahuan sejarah. Itu seperti itu. Makanya saya menghimbau bagi orang-orang yang mengaku-ngaku masih Duriah Wali Songo, ya, coba tunjukkan manuskripnya pada abad 17, ya. Terus cerita leluhurnya ada apa enggak? Nah, terus tes DNA itu yang terakhir. Seperti itu, nanti clear lah. Kita jangan gengsi-gengsian, ya. Terus kita malu mengaku, oh ternyata saya setelah tes DNA bukan J1. Iya, bukan J1, bukan Duriah Wali Songo. Terus jadi malu, ndak mau mengakuinya gitu. Ya jujur aja lah, jujur, legowo maksudnya seperti itu. Biasa mak kira Jokowi ontar-ontaran baik, kan seperti itu.
Oke. Gini. Yang malah justru saya tanyakan gini, Syekh. Apabila secara data manuskrip tidak ditemukan ataupun bisa dikatakan tidak ada, tidak bisa menunjukkan ya manuskrip tua, tapi ya kalau manuskrip baru-baru sih mungkin banyak orang yang bisa memegang itu. Tapi untuk manuskrip tuanya tidak punya. Terus sedangkan dia mengklaim sebagai zuriyah Wali Songo gitu kan. Dan mereka meyakini bahwa zuriyah Wali Songo itu adalah zuriyah dari Rasulullah gitu kan. Terus di situ ada ternyata setelah ada beberapa orang yang tes DNA itu kan haplogrupnya O gitu kan ya, haplogrupnya O yang mengaku zuriyah dari Wali Songo itu kan. Sudah ada yang berani tes DNA, hasilnya itu kan O. Nah, secara otomatis orang ini adalah menunjukkan bahwa Wali Songo O juga kan. Iya. Nah, kalau kita lihat dari situ otomatis kalau O dari Wali Songo ini O, ini kan apa ya, bukan dari garis lurus zuriyah dari malah bukan zuriyah Kanjeng Nabi karena J1 kan. Karena J1. Apakah ini tidak berbahaya? Apakah ini bukan masuk dalam golongan orang-orang yang mencantolkan nasab yang bukan nasabnya? Ini kan bahaya. Itu bahaya, itu dosa gede itu. Itu dosa gede karena itu digelapkan matanya demi kedudukan. Tuh. Jadi gelap, hatinya gelap. Wes ndak peduli itu ada hadisnya apa enggak, yang penting saya pengen jadi zuriyah Nabi. Ndak peduli dosa apa enggak itu. Terkadang sudah tertutup masalahnya. Makanya sebelum melangkah terlalu jauh ya, akui sajalah siapa kita. Kayak gitu, jangan malu-malu. Yang tadinya sudah menjadi orang besar kok ijik-ijik di tes DNA, hasilnya oh, ya udah akui aja oh. Kayak gitu. Enaklah jadi orang biasa kan lebih enak, ya enggak? Ya gitu. Kalau memang kita itu emas, nanti kan banyak orang yang nyari. Ya enggak? Ya gitulah. Jangan malu-malu untuk mengakui siapa diri kita sebenarnya. Ya gitu. Oke. Ya. Ya mungkin penjelasan dari panjenengan sedikit banyak. Sebenarnya ini saya masih banyak yang penasaran. Jadi yang panjenengan sampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu mengamanatkan kepada Sunan Ampel tanah Jawa Sohibul Wilayah gitu kan. Sohibul Wilayahnya diserahkan kepada yang Sunan Ampel gitu kan. Dan itu ada cerita dan riwayat. Tapi mungkin itu bisa kita lain waktu lah ya. Lain waktu insya Allah saya akan silaturahim lagi dengan panjenengan gitu kan, untuk yang lebih jauh gitu kan, yang lebih jauh untuk pembahasan ini gitu, ya tentunya dengan obrolan santai sih. Tapi untuk endingnya adalah sebagai nasihat dari Syekh Abdurrahman As-Sambas ini adalah mari kita tetap jaga persatuan gitu kan. Iya. Dengan adanya polemik nasab ini, perbedaan itu hal yang lumrah gitu kan. Sebagai closing statement dari panjenengan, penutupan obrolan kita gimana sih, monggo? Ya, saya menghimbau pada orang-orang yang mengaku masih zuriyah Wali Songo, ya kita gentleman aja. Kalau bisa tunjukkan manuskripnya pada abad 17. Terus cerita leluhurnya punya ada apa enggak? Kalau yang terakhir itu tes DNA. Dan kita harus mau menerima apa hasil tes DNA itu. Apa itu O, apa itu J1, kita harus legowo menerimanya. Dan diumumkan kayak gitu. Jangan malu-malu lah. Jangan terus alasan ini hasilnya hilang atau gimana, jangan. Kita harus berani menunjukkan siapa kita. Kayak gitu. Yang penting di dalam perbedaan itu kita harus tetap bersatu demi kesatuan negara Republik Indonesia. Itu seperti itu himbauan dari saya untuk orang-orang yang mengaku masih zuriyah Wali Songo. Itu aja himbauan dari saya supaya kita jangan kisruh terus, begitu ya. Jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara-saudaraku semuanya saja obrolan kita yang sebentar ini, karena saya ada acara lagi ya. Jadi mohon maaf tidak bisa sampai tuntas untuk ya obrolan inilah ya. Ini datang lagi sih ini, oh kok hitam lagi ini kameranya. Itu gelap lagi. Wah. Demikian obrolan kita dengan beliau Syekh Abdul Rahman As-Sambasni bersama murid setia beliau yaitu Ustadz Syafril Umam. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Apapun yang disampaikan oleh beliau, semoga kita bisa mengambil hikmah yang terbaik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan sesama persaudaraan sebangsa setanah air. Apabila ada kekurangan kekhilafan tidak lain dan tidak bukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menuju tahun 2024. Semoga kita diberikan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan, ridho, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.